Next, we are going to learn about language features of analytical exposition text. The first feature is mental words. Mental words here is to express the writer or the speaker thinking or feeling about something in this text. Mental words di sini adalah kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan perasaan ataupun pendapat ya. Contohnya, ini ada kata believe, think, feel, know, sense, experience, and etc. Jadi ini adalah kata-kata kerja untuk menyampaikan perasaan ya. Then, internal conjunction. Internal conjunction here is used to link each arguments in a text. Jadi dia menghubungkan antara argumen satu dengan argumen yang lain. And it's divided into 3 categories. There are time, addition, and cause effect. Yang pertama itu adalah time atau conjunction yang berhubungan dengan waktu. Dan ini yang paling sering muncul di analytical exposition text. Ini ciri khususnya dari exposition text. Jadi kita menggunakan kata first, firstly, second, secondly, third, thirdly, and etc. Kalau kita menggunakan kata first, sebaiknya berikutnya kita menggunakan kata second, atau bisa juga menggunakan kata then atau next. Lalu ada addition atau tambahan. Di sini kita bisa menggunakan kata in addition, besides, or further. Atau masih banyak kata-kata lain yang bisa digunakan, tapi yang paling sering muncul adalah ini, yang 3 ini yang sering muncul di analytical exposition text. Dan yang terakhir itu adalah cause effect. Ini paling sering muncul di bagian akhir paragraf. Jadi as a result, due to, consequence, and etc. Atau bisa juga menggunakan in conclusion. Ini bagian-bagian akhir biasanya di satu paragraf di akhir ataupun paragraf terakhir ya munculnya. The last is present tense. Ini yang paling seru dari setiap teks, tensesnya. Present tense ya is used to talk about present events. Jadi untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada saat ini ya. Ada 4 jenis tenses bentuk present ya yang sering muncul di analytical exposition text. Yang pertama itu adalah simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan simple present tense dan present continuous tense karena ini sudah sering muncul dan biasa digunakan di daily speech ya. Ada simple present tense, kita menggunakan kata kerja infinitive atau paling sering disebut dengan kata kerja bentuk pertama. Di sini kata kerjanya adalah atau verbnya adalah study. Ini bentuk pertama ya atau verb infinitive. Sedangkan di present continuous kita menggunakan present participle atau biasa disebut dengan verb ing. Tapi sebelumnya kita menambahkan to be. Salah satu to be di sini adalah Itu cocoknya untuk subjek I. Contohnya ini I am studying English. Tapi kalau subjeknya she, he, ataupun it, nama orang yang tunggal, maka kita menggunakan is. Sedangkan untuk subjek you, Dewi, dan orang yang jamak banyak orang, maka kita menggunakan to be are. Present continuous ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang terjadi pada saat sekarang ini, saat sekarang, now. Selanjutnya ada present perfect. Ini berbeda dengan present continuous ya. Present perfect ini dimulai dari masa lampau, kemudian selesainya pada saat sekarang, dan sudah bisa dilihat hasilnya. Ini contoh, I have studied English. Saya sudah belajar bahasa Inggris. Kemungkinan kita bisa melihat hasilnya bahwa dia bisa berbahasa Inggris karena dia sudah belajar bahasa Inggris. Ciri khususnya di sini kita menggunakan kata have ataupun has tergantung dari subjeknya, kemudian diikuti dengan past participle. Past participle ini biasa juga disebut dengan kata kerja bentuk ketiga.
Dan yang terakhir adalah present perfect continuous. Ini untuk menyampaikan kegiatan yang sudah dilakukan tapi belum selesai sampai saat ini. Hasilnya belum ada. Contoh, I have been studying English. Saya sudah belajar bahasa Inggris dan kegiatan belajar saya masih berlangsung sampai saat ini. Ini maksud dari kalimat I have been studying English. Berbeda dengan I'm studying English. Kegiatannya berlangsung pada saat itu juga. Pada saat sekarang juga. Sekarang kita lihat contohnya ya. Yang pertama di sini kita lihat adalah mental words-nya. Mental words biasanya ada di paragraf awal dan di paragraf akhir. Mental words jarang muncul di bagian arguments. Di teks ini kita menemukan kata believe di paragraf pertama dan juga di paragraf akhirnya. Selanjutnya untuk internal conjunction-nya kita bisa lihat ada kata first, second, dan untuk penggunaan tensesnya di teks ini hanya menggunakan simple present tense. Oke, class, that's all from me. Thank you.